Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box juga video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin memang tidak dibuatkan video khusus karena saya sedang sibuk untuk satu hal, jadi kelewat waktunya. Tapi mudah-mudahan kemarin kita bisa belajar sesuatu juga ya. Kita lihat dari bacaan hari Sabtunya bahwa memang hari Minggu adalah hari di mana kita tiba-tiba merasa harus melakukan sesuatu karena ada urgensi, dan urgensi itu hari Senin. Cuman hari Senin ini eh, kayak apa yang sudah disiapkan kemarin barangkali masih harus diuji lagi. Jadi poinnya di sini adalah diuji lagi. Dan kalau saya lihat itu ternyata tidak hanya dilihat dari perjalanan bulan yang dari Aquarius masuk ke Pisces, tetapi juga dari matahari. Ini tanggal 23, lihat di kiri atas. Tanggal 22 matahari itu melewati Merkurius yang retro. Jadi kan ini tanggal 22, kalau kita ke 19 ya, di 19 Mei kita lihat Merkurius sudah mulai retro di Gemini ya, di 2 derajat 10 menit, dan matahari masih ada di Taurus di 28 derajat. Karena Merkurius retro, dia berjalan ke belakang ya. Kalau biasanya melawan arah jam, sekarang Merkurius ke arah jarum jam. Nah, berarti nanti kan Merkurius sudah pernah melewati matahari. Nanti pada tanggal 22 Merkurius melewati matahari dengan berjalan mundur, dan nanti di bulan Juni, saya belum lihat tanggalnya, itu akan melewati matahari lagi. Ini ada cerita sendiri. Jadi Merkurius yang retro itu biasanya ditandai dengan komunikasi yang harus dicek lebih dalam lagi, dan apapun yang sedang direncanakan pada saat ini, kita mengusahakan semaksimal mungkin. Itu adalah satu insting kita, dan kita seharusnya juga tidak perlu untuk terpengaruh dengan kondisi bahwa Merkurius retro mungkin kita akan harus mengubah semua. Nggak apa-apa, semua dilakukan semaksimal mungkin. Tetapi kita paham biasanya kalau Merkurius retro, dan ini kita belajar dari pengalaman kita ya, biasanya memang harus ada yang diperbaiki. It doesn't matter. Perbaikan itu juga hanya bisa terjadi kalau kita sudah pernah merencanakan sebelumnya. Jadi itu namanya proses iteratif kalau di dalam merencanakan sesuatu, yang bolak-balik, exercise lagi, karena lebih murah kita merencanakan dan mengganti rencana daripada kita menjalankan kemudian semuanya berantakan dan rugi. Gitu kan logikanya. Jadi lihat semua secara positif. Jadi kalau kita lihat bahwa hari Senin ini tanggal 23 matahari melewati Merkurius yang retro, dan dia sudah berada di Gemini. Jadi ini kan bulan dimana kita berkoordinasi, bahwa kita merencanakan sesuatu yang menarik ke depan, dan energinya Gemini itu kayak merasa punya tenaga antusias yang tinggi seperti anak remaja. Anak remaja itu kalau melihat dunia kan penuh dengan antusiasme gitu ya. Dan kayaknya masih kecil tapi udah punya angan-angan, wah nanti saya kalau gede saya mau jadi dokter, saya harus gini, oh kalau saya inginnya apa gitu ya. Itu energi itu kita bawa pada 1 bulan ke depan. Jadi kita secara natural itu bersemangat untuk merencanakan sesuatu ke depan karena matahari ada di Gemini. Nah, kalau kita lihat secara detail pada hari ini, kita lihat bulan ada di kiri, di Pisces, kalau di sini ada di 7 derajat 28 menit, dan pada hari ini tanggal sebelah kiri lihat 23 Mei. Kalau kita teruskan menjadi 24 Mei, bulan sudah melewati Juno. Jadi saya merasa bahwa, dan ini bulan itu membuat trine dengan Ceres, yang pada saat ini Ceres conjunction dengan Lilith, dan membuat semi sextile, matahari membuat semi sextile dengan Ceres, dan
transit semi-sextile, jadi sama derajatnya di matahari di 2 derajat, Ceres ada di 3 derajat 16 menit, dan itu berbeda 60 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Dan ini menunjukkan bahwa cerita ini adalah ketika kita sedang membuat perjanjian terkait dengan keuangan. Jadi bisa pekerjaan, bisa mungkin juga buat beberapa yang sesuai dengan posisi chart lahirnya, mungkin pernikahan, ya. Pernikahan itu kan ada kaitannya dengan pendanaan, harta bersama juga, ya. Jadi ada sesuatu yang memang ini harus diomongin, ada pembagian, ada harta karena Ceresnya. Tetapi karena conjunction dengan Lilith, maka ini bukan hal yang biasa. Jadi ini bukan keseharian. Jadi saya melihat ini sebagai satu hal yang baru, besar, tidak seperti biasanya. Tetapi kita harus melangkah dengan sangat hati-hati, sehingga ke depannya siapapun pihak yang terlibat itu tahu persis posisinya di mana, dan kesepakatan itu sudah dibuat di awal. Ambil kesempatan ini ketika semesta memberikan pertanda bahwa 1 bulan ke depan, gunakan periode ini untuk melakukan persiapan dengan beberapa pihak, lebih dari 1 pihak. Nah, pada saat yang bersamaan matahari berada di Gemini, dan Gemini pengaturnya Merkurius sedang retro. Jadi apa? Yang paling penting dari semua persiapan ini bukan kita komunikasi dengan mereka, karena kita sendiri ternyata masih harus banyak berkomunikasi dengan diri sendiri. Dalam arti kata, kita masih akan menemukan banyak pemahaman baru tentang diri kita. Oh, ternyata saya nggak segitunya suka. Oh, ternyata saya itu lebih mementingkan hal ini. Dan itu bisa kita temukan hanya kalau kita mengalami sendiri komunikasi tersebut. Kemudian setelah diskusi, conversation, atau mungkin dialog dengan diri sendiri, baru kerasa, oh ternyata sepertinya prioritas hidup saya pada saat ini adalah apa. Ya, jadi seperti itu yang saya rasakan, dan hari Senin ini kita mulai proses tersebut. Oke deh, 3 kartu dari Lenormand. Iya, jadi ini ada kaitannya dengan di mana posisi kita dalam keluarga besar. Keluarga besar itu adalah hal yang kontekstual. Setiap orang beda. Tetapi yang jelas kiri gambar kertas ini adalah yang bulan conjunction dengan Juno. Ketika kita perlu untuk membuat kesepakatan hitam di atas putih. Kalaupun ini situasi sosial dan bukan sesuatu hal yang ditulis pakai tangan, tetapi kita mengerti persis apa yang diinginkan, apa yang kita inginkan, dan kita sudah pernah membahas keinginan tersebut dan bagaimana pengaturannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau benturan di dalam hubungan ini. Sebelah kiri. Sebelah tengahnya adalah kita masih terus berkembang, bagaimana posisi kita menempatkan diri kita menempatkan orang lain. Ada yang lebih senior, ada yang menjadi supervisi, ada yang menjadi pembantu, tanda petik. Ini hal positif. Ada yang menjadi leader, ada yang menjadi anggota, ada yang menjadi penerima manfaat. Itu semua ada di dalam gambar pohon tersebut, dan kita sekarang sedang merencanakan hal tersebut. Gambar perempuan di sebelah kanannya. Itu yang saya lihat. Kemudian satu kartu dari Sacred Traveler ini adalah Navigating by the Stars. Follow your bliss. Trust your gut. Have faith that higher power is directing your life. Believe. Allow your life decision to be dictated by what opens your heart and what brings you joy. Relax. Jadi ketika kita bingung, kadang-kadang kan kita harus menentukan sesuatu. Kalau kita tidak percaya pada apa yang menjadi insting kita, maka kan kita sukar untuk membuat keputusan. Oleh sebab itu, kita perlu mencari cara untuk membuat kita paham, dan biasanya memang kita mengikuti apa yang datang ke kita. Kalau kita yakin bahwa yang kita ketahui itu jodoh, artinya informasi itu juga jodoh, sama dengan kita ketemu siapa itu jodoh, artinya memang sudah diarahkan. Percaya bahwa semua itu nggak ada yang gratis.
informasi nggak ada yang gratis. Kita pasti diminta untuk bersikap terhadap informasi yang kita terima. Nah, ini kayaknya navigating by the star itu maksudnya seperti itu. Believe, allow your life decision to be dictated by opens your heart. Kenapa pada saat ini harus menjadi satu pegangan? Karena Merkurius retrograde. Jadi memang ini saatnya kita untuk menguji kembali. Kita sibuk berdiskusi dengan diri sendiri. Kalau di sini, oke, ini juga hal yang sama sebenarnya, kosmos, creativity, vastness. Iya, jadi ini adalah saatnya project baru. Tapi ini di posisi masa lalu. Jadi kayaknya apapun yang direncanakan itu sudah pernah diomongin. Mungkin dari yang pertengahan bulan Maret itu yang saya sudah pernah cerita kemarin di bacaan kemarin. Sekarang itu kayaknya udah mulai take off. Nah, di sini adalah saat untuk membuat strategi, trust strategizing. Jadi, ketika kita membuat strategi, kita selalu mempunyai asumsi. Kalau begini asumsinya, maka pengambilan keputusan begini. Dan keputusan itu biasanya di awal sebelum terjadi. Dan oleh sebab itu kita harus punya pegangan. Trust makanya penting di sini. Nah, near future-nya adalah wisdom, power of the divine. Jadi kita akan belajar banyak dari rencana dan pelaksanaan, diskusi dan penemuan kita tentang apa yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Itu jelas sekali terlihat di bacaan hari ini. Oke, jadi kalau kita lihat saran, saya langsung lihat sarannya ya. Sarannya itu kan kita memberi jarak dengan apa yang tampaknya mewah. Ya, matahari semi-sextile dengan Ceres. Exactly seperti ini. Tapi yang jelas kita lihat outcome-nya adalah Six of Wands. Ya, hal yang positif. Jadi kita dari awal penuh percaya diri, yakinlah ya, yakin. Kita bisa menang, kita bisa mengambil keputusan terbaik kalau kita tidak mupeng. Sorry ya, mupeng itu karena aslinya kartu ini kan seperti kita tuh tertinggal gitu ya. Kita kepengen banget menjadi bagian dari satu kelompok, mereka kayaknya tampak bahagia gitu dan kita merasa lepas. Tapi kan ini kartunya adalah kartu saran, justru kita memisahkan diri. Apakah benar itu yang sangat kita inginkan? Karena belum tentu ternyata ya. Jadi the Fool ini ya kita lihat itu major arcana, kartu nomor 0. Ini adalah hal yang sangat baru. Ini yang sedang kita rencanakan. Dan kita lihat tantangannya, arguments, unhealthy competition, ongoing struggle, combative personality. Jadi kita lihat bahwa semua perencanaan selalu berkaitan dengan pihak lain, dan tentu saja yang namanya koordinasi berkaitan dengan pihak lain selalu ada yang bertentangan, selalu ada yang perlu diluruskan hal itu. Dan ini adalah hal yang lumrah. Hanya kita memberi jarak sehingga kita nggak terlarut emosinya dengan proses komunikasi yang mungkin tidak langsung memuaskan karena tadi Merkurius retrograde, artinya semua jadi nggak terlalu jelas atau tiba-tiba alat komunikasinya nggak bisa membantu. Jadi banyak sekali terjemahan dari Merkurius retrograde itu ya, misalnya hambatan yang biasanya perjalanan dari titik ini ke titik itu cuma 1 jam jadi 5 hari gitu ya, misalnya segitunya kan bikin frustrasi ya, semua kok jadi nggak lancar gitu ya. Tapi kita jangan terlalu terpengaruh, jalani aja. Pertama, karena tadi saya udah cerita Merkurius retro, matahari di Gemini, di mana Gemini pengaturnya Merkurius, dan Gemini energinya adalah energi tentang koordinasi, komunikasi, networking. Ya, so ya memang itu tugasnya, komunikasi di antara berbagai pihak dengan kepentingan yang macam-macam. Tetapi Gemini juga adalah energi orang muda, sehingga ambil kesempatan ini untuk merasa fresh berkomunikasi. It is from the diversity that you see the many choices available to you. Exactly, ya. In this lifetime, there are no right or wrong choices. Jadi
keputusan itu kita ambil secara sadar, dan semua keputusan itu sebenarnya berakhir nanti ujungnya tetap sama. Kalau jodoh ya jodoh, kalau enggak ya enggak gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita salah ambil keputusan. Selama kita mengambil keputusan dengan penuh kesadaran, menggunakan semua pertimbangan, kita udah tahu semua pertimbangan, dan kita bertanggung jawab pada keputusan kita, dan kita nggak suka bitching other people, sorry ya, kita nggak suka blaming kesana kemari nggak jelas, ngomongin orang nggak jelas. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Nggak ada yang susah dalam hidup ini, oke? Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.